Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berkenan memberikan hidayah, bimbingan dan taufiknya buat kita semua, hingga sampai detik ini kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat zuhur kita disertai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan sholat zuhur kita ini disertai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidayah dan ilmu senantiasa Allah curahkan buat kita untuk senantiasa bisa bermanfaat. Karena itulah pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang perumpamaan antara hidayah dan ilmu itu dengan apa yang ada di dalam diri kita ini, sebagaimana seperti hujan dengan tanah. Berkaitan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan perumpamaan itu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang kemudian di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebut dengan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu adalah hadis yang disepakati, yang diriwayatkan dua imam besar, imam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahabat yang meriwayatkan ini adalah Abu Musa. Dari Abu Musa radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna masala ma ba'athani Allahu bihi, sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah utuskan buat aku, bihi dengan sesuatu itu, minal huda dari hidayah, wal ilmi dan ilmu. Sesungguhnya perumpamaan antara hidayah dan ilmu, yang dengan itu Allah mengutus baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, yang dengan itu Allah mengutus baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kamasali ghaisin, seperti hujan. Seperti hujan asoba, yang mana hujan itu menimpa ardon bumi, fakanat ta'ifatun tayyibah, ada kalanya bagian itu adalah apa? Sebagai tanah yang tayyibah. Tanah yang tayyibah itu adalah tanah yang subur. Bagaimana tanah yang subur itu? Qabilatil ma'a, tanah yang subur itu menerima air. Fa'ambat, dan setelah menerima air itu tumbuhlah al-kala'a wal usbal katsira. Al-kala'a, tumbuhlah ladang. Ladang apa? Ladang gembala, wal usbah, rerumputan, katsirata, al-katsirata, yang banyak. Sehingga ketika air hujan itu turun ke bumi, hidayah dan ilmu itu seperti air hujan yang turun ke bumi. Begitu turun ke bumi, diterima oleh air itu, diterima oleh tanah. Tanah itu kemudian menyerap air hujan. Setelah menyerap air hujan, jadilah tanah itu jadi subur. Setelah subur, tumbuhlah rumput, tumbuhlah ladang gembala, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang lain. Wa kana minha ajanibu am sakatil ma,
Sebagian lagi wa kana minha ajadibu wa kana minha, namun selain ada tanah yang subur, ada bagian lain yang keras, amsakatil ma, bisa menahan air. Jadi yang pertama adalah tanah yang subur, yang gembur, begitu hujan langsung diresap oleh tanah. Ada begitu turun hujan diterima oleh tanah, tapi tanah itu tidak bisa menyerap, hanya bisa menampung. Fanafa'allahu, dan Allah memberikan kemanfaatan dengan itu, dengan air itu, anas pada manusia, fasyaribu, dan kemudian mereka meminum air hujan itu, minha, dari air itu, wasaqau wazara'u, dan untuk minum dan untuk bercocok tanam. Jadi perumpamaan yang pertama tadi, air turun ke bumi, kemudian diterima oleh bumi, kemudian jadilah subur air itu sehingga tumbuh tanaman. Yang kedua, seperti diterima oleh tanah yang padas, yang keras, tapi air itu tidak meresap, tapi tertampung, sehingga air itu bisa dimanfaatkan. Tapi yang ketiga, air yang seperti tanah yang sangat keras, tidak bisa menampung, juga tidak bisa dimanfaatkan. Orang dapat ilmu pun begitu, orang dapat hidayah pun begitu. Misalkan ini, saudara-saudara yang ada di sini sudah dikasih peraturan, sudah tahu peraturan itu tidak boleh, jikalau itu isinya perintah tidak boleh ditinggalkan, jikalau itu isinya larangan tidak boleh dikerjakan. Sudah tahu ada peraturan, tapi malah contohnya apa? Contohnya peraturan yang sering dilanggar oleh penerima manfaat apa kira-kira? Ada nggak yang melanggar peraturan di balai sini? Hah? Doa makan. Larangan yang lain, coba larang yang lain. Hah? Nggak ikut apel. Terus apa lagi? Kalau nggak ikut apel apa hukumannya yang nggak ikut apel? Halo? Suruh apa? Push up. Suruh mandi. Ada yang disuruh mandi tidak mandi? Itu kan juga disuruh mandi, disuruh menjaga kebersihan. Lah, udah tahu bahwa siapa yang melanggar peraturan ya. Nah, maka itulah yang kemudian sesungguhnya hidayah atau petunjuk peraturan yang ada itu seperti itu. Tinggal apa yang diketahui itu dilaksanakan, dikerjakan atau tidak. Dan begitu pula perumpamaan orang yang mengerti agama, orang yang mendapatkan ilmu. Kadang-kadang ilmu itu bisa diamalkan dirinya, juga bisa diamalkan orang lain. Itulah yang disebut dengan tanah yang subur tadi. Sekali lagi, ilmu itu kadang-kadang dia paham, dia laksanakan itu untuk diamalkan, sekaligus bisa diajarkan buat orang lain. Itu perumpamaan tanah yang subur tadi. Yang kedua, bisa dimanfaatkan orang lain, tapi dirinya tidak bisa memanfaatkan. Contohnya apa? Air turun hujan, jatuh di tanah yang sangat keras tadi, sehingga air itu bisa ditampung oleh tanah tadi. Orang bisa memanfaatkan airnya, tapi tanahnya tidak bisa mengambil air. Yang ketiga, wis gak kena dimanfaatno, juga dirinya juga tidak bisa mengambil manfaat. Maka itulah yang sesungguhnya khusus untuk perumpamaan orang yang sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Artinya dia tidak bisa menerima petunjuk, sekaligus tidak bisa menunjukkan orang lain untuk bisa selamat. Karena itulah saudara, selaku penerima manfaat di balai pelayanan rehabilitasi sosial ini, apapun yang disampaikan oleh para pembina yang ada,
Sekali lagi, apapun yang disampaikan oleh para pembina yang ada, siapa saja yang pembina di sini? Pembina yang membina di sini siapa? Bidang keterampilan siapa yang? Bidang pertanian siapa? Terus bidang kedisiplinan siapa? Pak polisi itu Pak polisi siapa? Pak Farid. Ada bidang keterampilan. Itu semua adalah bagian dari program. Dan program-program itu wajib diikuti. Selain ada program itu tentu masing-masing kan dikasih kamar-kamar masing-masing kan? Iya, Pak. Kamar laki-laki sama kamar perempuan jadi satu apa dipisah? Dipisah, Pak. Kamar, sekali lagi saya tanya, kamar laki-laki dan kamar perempuan dijadikan satu atau dipisah? Pertanyaannya, kenapa kamar laki-laki dan kamar perempuan dipisah? Kok tidak dijadikan satu? Membuka sahabat. Hah? Supaya apa? Membuka sahabat. Supaya tidak timbul syahwat, supaya tidak berbuat dosa. Artinya apa? Kamar dipisah itu supaya tidak tidur bareng. Tidur bareng jadi Bahaya, Pak. Hah? Bahaya enggak? Bahaya, Pak. Bahaya enggak? Bahaya. Bahaya banget. Udah dipisah masih sembunyi-sembunyi tidur, Pak. Kalau tidurnya sama batu, sama tembok, gak apa-apa. Tidurnya sama pohon, gak apa-apa. Atau sama-sama tidur, gak apa-apa. Tapi sama-sama melek, itu yang jadi bahaya. Kalau sama-sama tidur, udah gak ingat apa-apa. Artinya apa? Itu juga bagian dari peraturan. Sudah tahu peraturan seperti itu, maka ilmu yang manfaat itu adalah udah tahu petunjuknya begitu, ilmunya begitu, juga dipatuhi, ditaati, dilaksanakan dan dikerjakan, sekaligus mengajak orang lain itu untuk ikut mematuhi peraturan yang turut mengajak orang lain mematuhi peraturan yang ada. Misalkan Mas siapa ini? Mas Joni. Yang ini Mas siapa? Mas Andre. Ini Mas siapa yang ini? Aziz. Mas Joni, Mas Aziz, Mas Andre. Tiba-tiba Mas Joni nonggoni ngisor gendaan karo arek wedok. Maka Mas Aziz, Mas Joni gak oleh dudu mahram, gak oleh berdua. Gak pernah kan Mas Joni? Mas Joni orang baik kok. Hanya contoh aja Mas Joni. Hanya contoh aja. Artinya apa? Kalau ada temannya melanggar, diingat, dieling no. Le ono koncone sing gak bener dibener no. Le gak ono koncone gak apik diapik no, dieling no, dibener no, diapik no supaya kabeh padha selamat, padha selamat. Supaya kabeh padha slamet. Muga-muga kabeh slamet nok nggone balai pelayanan rehabilitasi sosial ini semuanya baik, slamet donya sampai akhirat. Demikian mudah-mudahan Allah membimbing kita semua di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita serta anak turun kita semua diselamatkan oleh Allah. Selamat dunia, selamat pula di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami sadar ya Allah bahwa segala sesuatu yang baik adalah merupakan hidayah-Mu ya Allah. Maka dengan hidayah itu bimbinglah kami untuk bisa melaksanakan hidayah itu hingga ini akan menjadi bagian yang tak terpisahkan buat kami semua di dalam rangka mencari ridha-Mu. Bimbinglah pula ya Allah kami melangkahkan kaki di jalan yang benar, jalan yang selamat dan jalan yang tidak tersesat, dan bimbinglah kami untuk menuju jalan menuju ridha-Mu. Selamat dunia hingga akhirat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu